Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Kita lihat saja, Gerindra dan PDP kompak pastikan Megawati bakal bertemu dengan Prabowo Subianto. Wah, ya. Syarat mungkin PDIP akan bisa terima seorang Prabowo, jauhilah bayangan-bayangan Jokowi di belakang seorang Prabowo. Ya, selama ini saya kira kalau PDIP masuk ya kepada koalisi Prabowo, wassalam ya, masyarakat Indonesia saat ini ditinggal di situ begitu kan. Kalau tidak ada oposisi lagi siapa coba? Apakah masyarakat Indonesia ditinggal sendirian sebagai oposisi? Mau keluar-keluar bagaimanapun mereka tidak akan mendengarkan di situ begitu kan. Artinya apa? Artinya seorang Prabowo selama ini begitu kan ya masih membutuhkan oposisi sebagai bentuk kekuatan di pemerintahan seorang Prabowo. Jelas ada nuansa-nuansa nantinya begitu kan program Prabowo tidak akan berjalan semaksimal mungkin. Ya kita lihat saja begitu kan. Ya seseorang itu pasti membutuhkan koalisi, oposisi dan sebagainya. Tapi nampaknya apakah rakyat akan ditinggal sendirian? Bersuara pakai apa begitu kan? Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen sebenarnya begitu kan ya, melihat dengan melihat dengan pertemuan ya, akan pertemuan dari seorang PDIP atau Ibu Megawati dengan Prabowo. Nampaknya masih menunggu waktu ya. Beberapa kali ya seorang Gerindra menyindir terus ya kapan mau bertemu dari balik ini semua. Saya kira tidak semudah membolak-balik telapak tangan di situ ya. Ini kalau sampai bertemu dan koalisi bahaya buat Gibran. Bisa saja terjadi begitu kan. Ya mungkin seorang Jokowi boleh-boleh aja untuk bertemu, tapi untuk pada posisi Gibran di situ bisa ketar-ketir, bisa panik ini begitu kan. Karena nampaknya seorang Gibran di situ begitu tidak ada dorongan lagi. Makanya seorang Jokowi menaruhkan menteri-menteri Jokowi untuk melindungi Gibran, untuk menjaga Gibran sebenarnya. Jadi apa yang kemudian dilakukan sekarang ini, kenapa ya seorang Prabowo ingin membangun koalisi dengan seorang PDIP agar masyarakat Indonesia tahu bahwa kekuatan dari seorang Prabowo di situ benar-benar didukung oleh PDIP. Orang akan berinjasti seperti itu. Tapi saya kira tidak mungkin begitu kan ya. Kenapa? Karena masih ada bayangan-bayangan seorang Jokowi. Ya selama itu masih ada, saya kira PDIP tidak akan mau ya. Ditabari 1 menteri, 2 menteri tidak mau, kecuali 5 menteri baru mereka mau. Kira-kira seperti itu begitu kan ya. Ya kita tunggu saja nasib rakyat ini, pendukung-pendukung ini apakah mau ditinggal semua begitu kan ya. Menurut saya pribadi ya ketika rakyat ditinggal ini semua, pendukung-pendukungnya ditinggal semua, buat partai baru saja begitu kan ya, partai oposisi. Ya kita lihat saja di situ nantinya. Ini kalau bertemu untuk silaturahim dan merencanakan program bagus untuk negara dan kemaslahatan rakyat, ya nggak apa-apa. Tapi kalau hanya untuk kepentingan partai dan jabatan, ya jelek amat. Tapi PDIP masih akan oposisi kah? Wait and see, katanya begitu ya. Kalau pertemuannya untuk mengajak kerjasama dengan berbagai tawaran-tawaran kepentingan, waduh, masa semua partai mau diborong masuk koalisi pemerintahan? Partai oposisi nggak ada bisa berindikasi ke pemerintahan otoriter dan mirip sistem kerajaan. Jangan guys, katanya begitu ya. Ada yang berkomentar lagi dari Mang Duhon. Mudah-mudahan hasil pertemuan ini adalah langkah awal melepaskan pengaruh Jokowi. Adu siasat dalam perang dalam hal yang lumrah terjadi. Yang terpenting adalah tujuannya demi rakyat Indonesia, bukan demi menyelamatkan diri dan dinastinya. Ini banyak sekali komentar-komentar netizen. Pertanyaannya sekarang, kalau diibaratkan posisi seorang Prabowo, memilih PDIP atau memilih seorang Jokowi? Ini yang harus kita tanyakan kepada seorang Prabowo begitu kan. Kelihatannya sekarang kalau masih belum dilantik begitu, pasti ucapan seorang Prabowo itu akan memilih seorang Jokowi. Tapi setelah dilantik mereka akan berkata lain, akan memilih seorang PDIP di situ. Mengapa saya katakan seperti itu? Ya PDIP itu ketua partai begitu kan. Partai di situ punya kekuatan, punya regulasi yang ada, punya hitung-hitungan politik di parlemen di situ. Jadi saya kira ini yang menjadi kekuatan besar oleh seorang PDIP. Sedangkan Jokowi pengaruhnya apa setelah lengser begitu kan ya? Mau mengendalikan proyek apa? Presidennya adalah seorang Prabowo. Mau mengendalikan Prabowo, saya kira agak jauh. Prabowo jelas ya berdiri di atas kaki sendiri di situ begitu kan.
Jadi kalau kita amati betul, maka seorang Jokowi sudah memposisikan menteri-menteri mereka, katanya ada 4 menteri untuk bisa mengontrol seorang Gibran, katanya begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini ada pasti Gibran itu akan jauh di tahun 2029 karena Gibran tidak punya partai ya. Kalau hanya sekedar mau gabung kepada PSI ya mungkin ya agak tidak sebegitu trust ya, tidak sebegitu kepercayaan masyarakat, tidak sebegitu wow begitu kan, kecuali mereka bergabung kepada Partai Golkar. Dan Partai Golkar ya yang seharusnya harus pengkaderan, sistem pengkaderannya sangat ketat, tiba-tiba mau jadi calon presiden, saya kira agak jauh di situ begitu. Bahkan ya Mbak nggak usah selalu cerita kerakyatannya ya, nggak ada gunanya. Ceritanya aja nggak mau dapat bagian dari duit. Berapa gitu aja. Ini komentar-komentar dari netizen ya. Ini banyak sekali pro dan kontra. Tapi saya mengamati betul kalau memang seorang Jokowi, seorang Prabowo dan seorang PDIP ingin bertemu ya silakan, sah saja, rekonsiliasi, rekonsolidasi, silaturahmi ya demi kebangsaan, demi kerakyatan. Ini apa coba bayangkan? Ya sekarang itu kan banyak partai-partai ketika bertemu dengan ini kawan lama, ini teman saya, ini sahabat lama, ini rekonsiliasi, ini rekonsolidasi, ini demi rakyat, ini demi demokrasi, Tapi pada ujung-ujungnya di balik ini adalah mana jatah menterinya, mana menteri saya, posisi mana, saya dapat berapa menteri. Itu pasti kalkulasi hitung-hitungan kepentingan politik dalam sebuah partai itu seperti itu begitu kan. Mengapa saya bisa mengamati seperti itu? Karena saya sudah pernah belajar bagaimana manajemen partai ya, terutama partai lokal begitu kan. Jadi saya sudah belajar itu. Artinya kepentingan-kepentingan itu ada begitu kan. Saya kira ini yang akan menjadi dorongan besar ya kepada partai-partai yang lain yang ingin bergabung kepada koalisi Prabowo. Jangan-jangan koalisi Prabowo di balik ini semua ya, jangan-jangan mereka dapat 1 menteri. Bagaimana partai-partai kecil seperti Gelora, PBB, apakah akan menjadi wakil menteri? Padahal keringat untuk memenangkan seorang Prabowo di situ begitu tinggi, begitu kan ya. Ini Gerindra dan PDIP kompak pastikan ya Megawati bakal bertemu dengan Prabowo Subianto. Pihak Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP kompak memastikan ketua umum mereka yakni Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri akan bertemu. Politikus Partai Gerindra Andi Rosyadi menegaskan keduanya insya Allah akan bertemu. Hanya saja belum bisa dipastikan waktu pertemuannya. Bahkan pihaknya kata Andri menghormati sejumlah agenda internal dari PDIP yang akan diselesaikan termasuk rencana pelaksanaan Rakernas. Bahkan saat ditanya mengenai dugaan adanya deadlock atau kebuntuan yang menyebabkan keduanya tidak bisa bertemu, Andri dengan tegas mengatakan tidak ada deadlock. Bahkan gak ada deadlock katanya begitu kan ya. Ini pasti menurut saya pribadi kalau seorang Prabowo dengan PDIP sebenarnya kan tidak ada masalah mereka. Kedua-dua mereka tidak ada masalah. Yang menjadi masalah itu adalah Gibran. Ini kita lihat saja. Misalnya kata Didi, pihaknya selama beberapa ini baru menyelesaikan urusan di MK. Ya, tidak mungkinlah seorang PDIP langsung mereka terburu-buru seperti Partai Nasdem dan PKB yang kemudian menyatakan bahwa akan bergabung kepada seorang Jokowi begitu, seorang Prabowo di situ begitu kan ya, demi kawan lama, demi sahabat lama, demi rekonsolidasi begitu kan, rekonsiliasi dan sebagainya, demi kebangsaan, demi masyarakat Indonesia, demi kerakyatan. Ya pada ujung-ujungnya mereka terlalu cepat. Sedangkan di MK yang masih berjuang pada waktu itu tim 01 begitu kan ya sudah bertemu dengan para Prabowo begitu kan di situ begitu. Ini gimana coba? Rakyat masih berjuang di situ, tiba-tiba di balik ini semua sudah seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.